Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumi liqa'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di Masjid Al-Amal yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Sholawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jika bukan karenanya tidaklah dunia dan isinya tercipta. Jika bukan karenanya tidaklah surga terbentang untuk kita, dan kepadanya lah kita mengharapkan syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian pada kesempatan ini khatib berpesan untuk diri pribadi dan mengajak jamaah sekalian
Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan yang tidak hanya diucapkan pada lisan, namun juga ditunjukkan dengan perbuatan. Ketakwaan yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Judul khutbah kali ini adalah menata hati dan kecerdasan budi menuju pribadi yang tangguh dan sukses. Menjadi pribadi yang tangguh dan sukses di masa sekarang ini sudah tentu menjadi impian semua orang. Betapa tidak, lihatlah dunia tempat kita tinggal ini. Begitu keras dan kejam. Perampokan, pencurian dan tindak kriminal lainnya seringkali terdengar di telinga kita. Halangan, rintangan, ujian dan cobaan terus datang silih berganti, tiada henti bahkan sampai kita meninggal dunia. Jika kita memiliki pribadi yang tangguh, maka akan terasa tenang dan nyaman dalam menghadapi semua itu, dan akan menjadi sukses dalam menjalani hidup. Namun sebaliknya, jika kita memiliki pribadi yang lemah, akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang pada akibatnya membawa kepada kerusakan dan kebinasaan. Kepribadian yang tangguh dan kesuksesan dalam menjalani hidup tentunya tidak tercipta begitu saja tanpa adanya proses dan pembinaan. Salah satu prosesnya adalah membentuk kecerdasan budi. Kecerdasan budi sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Pendidikan Suwardi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara adalah di mana seorang memiliki budi pekerti yang baik terimplementasikan pada watak dan tingkah lakunya dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat memposisikan dirinya terkait apa yang semestinya dia lakukan tanpa menyakiti orang lain. Namun ternyata kecerdasan budi merupakan sebuah perwujudan dari keberhasilan menjaga dan menata hati. Dalam ajaran Islam terdapat sebuah konsep tasawuf tentang penjagaan dan penataan hati yang dapat terdapat sebuah konsep tasawuf tentang penjagaan dan penataan hati yang dapat berdampak pada terwujudnya budi pekerti yang baik. Konsep ini dapat ditemukan dalam hadis Arba'in nomor 6, Sahih Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor hadis 1559 yang disampaikan oleh sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Dari hadis tersebut dapat kita lihat begitu vital dan pentingnya peranan hati dalam kehidupan kita. Seakan-akan menunjukkan bahwa segala apa yang kita lakukan, baik maupun buruk, itu bersumber dan tergantung dari bagaimana kondisi hati. Jika hati baik, terhindar dari segala penyakit hati, maka akan menghasilkan perbuatan baik. Sebaliknya, jika hati buruk, dipenuhi dengan segala penyakit hati, maka akan menghasilkan perbuatan yang buruk pula. Maka sesungguhnya kondisi hati yang baik akan melahirkan pribadi yang berbudi luhur, diterima dengan lapang dada kehadirannya di tengah masyarakat, membuat kita mudah menerima masukan dan ilmu pengetahuan
dan tentunya akan menjadi modal untuk menjadi sukses di masa yang akan datang. Di masa akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali membagi hati menjadi 3 macam. Yang pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Manusia yang berhati sehat akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah, sebagaimana tujuan ia diciptakan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah menyembah Allah, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala dosa dan maksiat. Hatinya akan senantiasa dalam koridor keimanan dan ketakwaan, baik dikala sendiri maupun di tengah keramaian. Sedikit pun tidak akan tergoyahkan walau dalam kesusahan. Segala macam penyakit hati akan ia hapuskan. Ria, sombong, dengki dan segala penyakit hati lainnya akan ia redam dengan terus berzikir dan mengingat Allah sampai ia mendapatkan kenyamanan dan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ialah hati yang telah terkontaminasi dengan segala penyakit hati. Penyakit hati memang tidak menampakkan gejala yang besar dan sulit untuk dideteksi, bahkan tidak akan mempan dengan obat dokter, karena penyakit hati berada di dalam diri manusia sehingga hanya ia sendiri yang bisa merasakannya, namun berdampak sangat besar bagi dirinya dan orang lain. Penyakit hati yang paling sering menyerang manusia adalah sombong, ria dan dengki. Orang yang sombong akan terbiasa bersikap semena-mena terhadap orang lain. Ia sulit untuk menerima saran dan masukan karena merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Bahkan ia akan merasa sangat malu dan hina ketika terpaksa menerimanya. Orang yang ria akan sangat senang dan gemar menampakkan amal ibadahnya, karena menjadi suatu kebanggaan ketika ada orang lain yang mengetahuinya, namun ia tidak sadar bahwa hal tersebut telah merusak pahalanya. Orang yang dengki tidak akan pernah merasa nyaman dan tentram dalam hidupnya, karena ia begitu sibuk mengurusi kehidupan orang lain sehingga ia lupa bersyukur atas apa yang telah ia miliki. Penyakit-penyakit seperti ini tentunya akan sangat merusak dan mengganggu kehidupan manusia, baik dalam sosial maupun dalam ibadah. Yang ketiga, hati yang mati. Hati yang mati ialah hati yang telah kehilangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Manusia yang berhati mati tidak hanya meninggalkan segala kewajibannya, bahkan lebih dari itu, ia sudah berani mensekutukan Allah. Segala perbuatan yang ia lakukan akan didasarkan pada kehendak hawa nafsu belaka. Tidak ada lagi dasar keimanan dan ketakwaan di dalam hatinya. Maka manusia yang seperti ini akan selalu berbuat onar, akan selalu berbuat kerusakan dimanapun ia berada, tanpa sedikit pun memperhatikan dampak kerugian yang dirasakan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat dari 3 macam jenis hati yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tersebut, tentunya kita bisa menimbang dan mengukur pada jenis manakah kondisi hati kita saat ini. Jika seandainya hati kita termasuk jenis hati yang pertama, yaitu hati yang sehat, maka sudah sepatutnya kita syukuri dan harus kita jaga, bahkan kita tingkatkan kesehatan hati tersebut dengan terus berbuat amal ibadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Jika seandainya hati kita berada pada jenis yang kedua, yaitu hati yang sedang sakit, maka segeralah kita obati. Kita beri ia zikir kepada Allah
dengan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kita beri ia obat penenang dengan rasa syukur tanpa harus merasa iri dengan rezeki orang lain. Kita beri ia pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada satu apapun jua yang bisa kita sombongkan. Mudah-mudahan dengan demikian sedikit demi sedikit hati yang sakit itu bisa disembuhkan. Adapun jika seandainya hati kita termasuk pada jenis hati yang ketiga, yaitu hati yang mati, maka segeralah untuk bertaubat. Tidak peduli berapa banyak kita berbuat kesalahan, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan menata hati untuk terus menjadi hati yang sehat, hati yang terhindar dari segala penyakit, dan merawatnya jangan sampai menjadi hati yang mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa yang cukup sering dibacanya sebagai bentuk penjagaan hati, sebagaimana tercantum dalam hadis Imam Tirmidzi nomor 3522. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Saking seringnya doa ini beliau baca sampai Ummu Salamah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau seringkali kudengar membaca doa ini?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya hati kita berada dalam kekuasaan Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka akan diberikan keteguhan dalam iman. Dan siapa saja yang dikehendaki Allah bisa menyesatkannya." Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3522. Maka dengan doa tersebut semoga Allah menetapkan hati dengan keimanan dan mengkokohkan keimanan di dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita dapat menjaga dan menata hati hingga melahirkan amal perbuatan yang baik yang dapat membawa kita kepada keridhaan Allah dan ditempatkannya ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syara'a li ibadihil jumu'a wal jama'at liyutahhirahum biha minas sayyi'at wa yarfa'u biha ad-darajat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Anzala 'alaihi al-ayatil bayyinat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy waz zalazil was suyuf al mukhtalifat wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على